Hai semuanya, kisahku ini sungguh unik sekali. Bagaimana tidak, ini adalah cerita pengalamanku bersama keponakanku sendiri. Simak ceritanya sampai selesai. Ceritaku ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari dalam ruangan keponakanku. Aku mengira itu hanyalah perasaanku saja, yang memang sedang merindukan akan kehadiran suamiku, yang sekarang sedang berada di luar kota. Namun rupanya, ternyata benar, itu memang suara Ajir bersama pacarnya. Suara itu memang agak sedikit menggangguku. Aku sungguh tak percaya dengan apa yang ku dengar itu. Apalagi, tanpa sepengetahuanku, Ajir membawa pacarnya ke rumah. Semenjak ditinggal ayah ibunya yang meninggal beberapa tahun lalu, sikapnya sangatlah berubah. Usianya kini 20 tahun, orang tuanya meninggal, dikarenakan suatu insiden laka lantas yang menimpa mereka. Dan sepeninggal orang tuanya itu, suamiku, yang juga abang dari ibunya Ajir, membawanya untuk tinggal bersama kami. Awalnya, aku merasa iba padanya, karena hanya suamiku lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun belakangan ini, sikap Ajir mulai berubah. Ia menjadi agak bandel, bahkan, saking bandelnya, suamiku sampai-sampai geram, dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan, karena, walau bagaimanapun, ia juga masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Mungkin, itu pula alasannya, mengapa ia sampai bersikap demikian. Di rumah, aku memang jarang ngobrol dengannya. Dikarenakan, Ajir sering menghabiskan waktu di dalam ruangannya. Ajir ini memang agak sedikit cuek orangnya. Aku sendiri menikah dengan Mas Badru saat usiaku 41 tahun, dan Mas Badru 45 tahun. Waktu itu, Mas Badru adalah seorang duda tanpa anak dari pernikahannya sebelumnya. Begitu pula aku, seorang janda tanpa anak pula. Mantan suamiku dulu pergi meninggalkanku, karena aku tidak bisa memiliki keturunan, oleh karena itu ia meninggalkanku. Dan sejak saat itu, aku jadi trauma terhadap yang namanya pernikahan. Walaupun demikian, sebagai wanita normal, aku masih membutuhkan kebutuhanku akan hal tersebut. Pernikahanku dengan Mas Badru dikarenakan, karena aku dijodohkan oleh keluargaku, karena keluarga Mas Badru memang sangat baik pada keluargaku. Meski pada awalnya aku menolak, namun, ketulusan dan kesetiaan Mas Badru meluluhkan hatiku. Mas Badru tidak mempermasalahkan soal keturunan, ia hanya ingin menikahiku, karena ia memang benar-benar mencintaiku. Walaupun usiaku sudah kepala 4, aku masih tampak terlihat anggun menurutku, karena aku gemar merawat diriku sendiri. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, aku berusaha melupakan kejadian hari itu, saat aku mendengar suara aneh yang menggangguku tersebut. Dan memang, selama itu pula, ada beberapa kejanggalan lagi di rumahku. Dan akhirnya, di minggu berikutnya, Ajir keponakan Mas Badru, terpergok bersama kekasihnya, di ruangan tempatnya istirahat. Saat itu, ia membuka pintu kamarnya. Ia mengira, jika di rumah gak ada orang, dan kejadian itu sungguh mengejutkan kami. Tante, tolong rahasiakan ini pada Om ya. Aku takut, nanti Om Badru marah padaku,
ucapnya dengan nada terbata. Kamu ini Jir, tante kan yang gak enak sama Omu, tante takut, nanti dia pikir, tante gak bisa jagain kamu, sahutku. Tenang aja Tan, aku bisa jaga diri kok, tante gak perlu takut, aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Ajir. Baiklah, kalau memang seperti itu menurutmu, sahutku, sambil menutup percakapan itu. Kejadian hari itu membuatku serba salah. Aku pun melangkah pergi ke ruanganku untuk berusaha menenangkan diri dan berusaha melupakan segalanya. Sedangkan Ajir dan kekasihnya sudah pergi entah kemana. Keesok harinya, pagi itu, aku sedang bersantai di ruang tamu, sehabis lari pagi bersama ibu-ibu komplekku tinggal. Tentu saja, banyak keringat yang mengalir karena olahraga itu. Dengan menggunakan setelan jersey olahraga, aku duduk sambil nonton TV. Aku tak menyadari, jika sedari tadi, Ajir memperhatikanku dari kejauhan. Tante hari ini kok kelihatan cantik banget sih, abis jogging ya, tegurnya dengan memujiku. Aku pun menoleh dengan terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun, ketika melihat dari sorot matanya, kini aku paham kemana arah ucapannya itu. Oh ya Tan, Ajir minta maaf ya soal kemarin, ucapnya. Sudahlah, lupain aja soal yang kemarin, sahutku. Aku berusaha bersikap ramah dan melupakan hal kemarin, dan juga berharap ia pun bisa berubah setelahnya. Saat itu, kami pun saling ngobrol bersama. Obrolan kami seperti pada umumnya, tentang perkuliahannya, ataupun tentang obrolan biasa lainnya. Dan ternyata, obrolan kami itu membuat kami tak lagi canggung untuk bercanda, keakraban kami menjadi membaik. Singkat cerita, pada saat sore hari itu, suamiku pun sudah pulang dari luar kota. Karena kerinduan yang mendalam pada suamiku, ketika malam tiba, kami saling melepaskan semua beban saat berjauhan, yaitu pekerjaan wajib bersamanya setelah beberapa hari tak berjumpa. Meskipun pada akhirnya, aku sedikit kecewa, karena Mas Badru selalu saja lebih dulu tiba di dermaga, sebelum aku sempat menjangkaunya. Dan ditambah lagi, saat itu, ia kembali menerima telepon dari bosnya, yang meminta ia agar esok hari harus keluar kota lagi. Aku sungguh sangat kecewa sekali mendengar kabar tersebut, padahal baru saja ia pulang, harus berangkat lagi. Aku pun harus memakluminya, karena itu adalah tuntutan pekerjaannya sebagai seorang sopir travel. Setelah kepergian suamiku, aku kembali menjalani hari-hari seperti biasa, berjauhan dengan suamiku. Saat aku dan Ajir makan siang bersama, kami melewatinya dengan obrolan, sambil bercanda tawa. Kami jadi semakin akrab, karena memang, di rumah hanya kami berdua saja. Saat itu, aku berusaha untuk menjadi tante, sekaligus seorang orang tua yang baik untuknya. Hingga suatu malam, tepat 2 hari setelah kepergian suamiku. Entah kenapa, saat itu, batinku begitu merasakan kesepian dan kesunyian. Entahlah, tiba-tiba saja aku merasa, kesepian itu telah menyerangku. Aku bahkan sulit untuk memejamkan mata, hingga beberapa menit kemudian, tepatnya jam 11 malam,
kudengar suara motor Ajir tiba di garasi. Dia baru saja pulang dari urusan kampusnya, dan tentunya dia pasti kecapean. Aku lantas beranjak membuatkannya teh, apalagi cuaca saat itu memang sedang gerimis. Setelah selesai, aku beranjak melangkah ke kamarnya Ajir. "Ini tante buatin teh untuk kamu," ujarku. Namun, saat itu, yang membuatku gagal fokus adalah justru pada handuknya. "Oh ya Tan, letakkan saja di meja," sahutnya, seraya ia menoleh ke arahku, yang kala itu menggunakan daster sederhana seperti biasanya. Di saat aku hendak beranjak pergi, tiba-tiba ia minta maaf padaku. "Tan, maafin aku ya, kemarin aku nggak sengaja lihat tante dari celah lubang pintu sama Om," ucapnya. Lalu, ia dengan cepat melangkah ke arahku. Tentu saja perasaanku menjadi canggung dan berdebar. "Sepertinya, tante kecewa dengan Om Badru ya?" tanyanya dengan sedikit tertawa. "Maksud kamu apa? Tante gak ngerti," ucapku, dengan raut wajah bingung dan sedikit tersipu. "Sudahlah Tan, gak apa-apa, jujur saja, gak usah sungkan sama aku. Oh ya, gimana kalau..." Ajir menjeda ucapannya, dan aku sangat mengerti kemana arah dan tujuan ucapannya itu. Entah mengapa, aku seperti tidak bisa mengeluarkan kata-kata untuk menjawab. Dalam hatiku bertanya, kenapa Ajir bisa ngerti perasaanku? Dan sialnya, belum sempat aku berkata, ia pun mencoba nekat berusaha memberi sambutan kebaikan tersebut, yang membuatku terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa. Dikarenakan pernyataan Ajir tadi, yang seakan tahu akan perasaanku, membuat gejolakan batinku bergejolak. Ditambah lagi, aku tipe orang yang memang mempunyai kebutuhan itu yang cukup tinggi. Hal itu benar-benar jauh dari bayanganku, namun, aku yang memang telah lama tak mendapatkan kesempurnaan, maka, aku pun membiarkan pekerjaan yang sangat kurindukan itu, dengan menutup mata. Rupanya, Ajir sungguh berbeda dengan omnya. Tanpa banyak bicara, ia mampu memberikan kesan pertama, saat ia mulai tiba-tiba bersilaturahmi pada bibir. Aku begitu terkesima dengan teori dan praktek lapangan yang ia pelajari dan suguhkan. Gejolakan itu makin menjadi, tatkala tangan itu perlahan menjangkau apa yang dilewatinya. Anehnya, aku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya saat itu, yang saat itu memang sangat kurindukan. Singkatnya, satu persatu perlindungan alam semesta tergeletak di lantai. Tanpa bicara, Ajir menyiapkan perahu motor tersebut, yang juga sangat bagus modelnya, dibandingkan model perahu yang dimiliki Mas Badru. Dan seketika, ia langsung melajukan perahu tersebut pada samudra. Aku tak menghalau semua perjalanan itu, bahkan, aku sampai mengeluarkan nyanyian, yang membuat Ajir makin semangat melajukan perahu tersebut. Hingga pada akhirnya, perjalanan sampai pada tujuan, dan kabut putih tebal telah datang, dan terletak pada tempatnya. Ajir sengaja meletakkan kebaikan itu, karena ia tahu, kalau aku gak akan halimah. Setelah itu, aku langsung mengutip perlindungan alam semesta di lantai, dan bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Pikiranku jadi dilema saat itu. Di satu sisi, aku mendapatkan kebahagiaan hidup dan semangatku kembali, dan di satu sisi lain,
aku telah berkhianat pada Mas Badro. Entahlah, aku hanya bisa pasrah pada keadaan, dan mencoba menjalani dengan alurnya saja. Setelah kejadian itu, aku mencoba menghindar dari Ajir, namun, karena Ajir yang tingkahnya tengil, ia malah sering menggangguku, walaupun hanya bercanda biasa. Kami sudah tak pernah melanjutkan perjalanan itu lagi, walaupun Ajir terkadang suka mengungkitnya dikala kami bercanda dan tak ada orang lain. Singkat cerita, sebulan kemudian, di suatu pagi, tiba-tiba suamiku jatuh sakit. Sehingga, ia harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukannya. Aku pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dari keterangan dokter yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar, bahkan mendampinginya selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan hal lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku saja. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, ketika aku sedang beres-beres, mendadak Ajir datang menemuiku. Hal yang mulai kulupakan pun kembali terulang. "Ajir, tante ditunggu pamanmu loh di rumah sakit," ujarku. Bukannya menurut, keponakan suamiku itu malah makin tengil. Dan entah kenapa, gejolakan itu muncul kembali, dan dengan begitu banyak desakan dari Ajir, membuat gejolakan itu tak mampu ku bendung lagi. Dan dengan gejolakan yang sudah menguasai, aku seakan tak sadar, mau melanjutkan perjalanan itu dengan Ajir. "Om Badru nungguin lo Jir, jadi kamu selesaikan pekerjaan ini biar cepat ya," ucapku. "Iya Tan, pokoknya beres," sahutnya, sambil menyiapkan semua proses perjalanan itu. Dan ya, hari itu, perjalanan itu kembali terulang. Singkat cerita, seminggu kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu, aku dan Ajir merawatnya secara bersama. Semua berjalan seperti biasanya, sampai di suatu pagi, tak biasanya kepalaku pusing, disertai dengan mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. "Jangan-jangan akan ada anggota baru nih," ucap. Suamiku tersenyum bahagia. Tentu aku mengerti apa maksudnya, namun aku tak menjawab karena bingung. Saat sorenya, aku pergi ke apotek sesuai saran suamiku. Di sana aku membeli alat untuk mengecek, untuk memastikan kebenarannya. Rupanya memang benar adanya, aku sudah begitu, dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Ajir. Namun, ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Ajir berjalan ke arahku sambil senyum-senyum. "Selamat ya Tan, akhirnya aku berhasil juga," ucapnya. Aku terdiam bingung mendengar perkataannya. Singkat cerita, waktu berjalan 3 bulan. Selama itu pula, Ajir pun rajin bekerja denganku, walaupun itu ia yang mengusahakan waktu dan kondisi yang kondusif. Namun akhirnya, beberapa hari kemudian, hal tak terduga terjadi lagi di hidupku. Akhirnya, keakraban tersebut diketahui oleh suamiku. Bahkan, saking kagetnya, ia kembali jatuh sakit,
dan harus dibawa ke rumah sakit hingga beberapa minggu. Namun, takdir berkata lain. Setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, Mas Badru pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hatiku. Apalagi, aku tahu, jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Ajir, apalagi, setelah ini, ia tak mempunyai saudara siapapun. Setelah pemakaman selesai, aku pulang ke kampung halamanku sendiri dengan bimbang. Aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kulalui. Aku merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu, dan tak terasa, 9 bulan terlewati. Hingga akhirnya, hadirlah malaikat kecil ke dunia. Karena setidaknya, ada yang menemani hari-hariku selama di sana. Sambil meneteskan air mata, keluarga di rumah pun juga begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan bahagia. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. "Ngapain kamu kesini? Dari mana kamu tahu rumah tante?" tanyaku terkejut. Sekarang aku sudah berubah Tan, aku sudah mandiri, jujur, selama ini aku terus mencari tante kemana-mana. Aku ada pesan surat dari mendiang Om Badru sebelum meninggal dulu, tolong bacalah Tan, ucapnya, sambil menyerahkan surat padaku. Dengan mata berkaca-kaca, aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. Dan isi surat tersebut ialah, apapun yang terjadi, biarlah terjadi, aku titipkan Ajir padamu istriku, tolong bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku, karena selama ini, Ajir tidak pernah mendapatkan kasih sayangnya. Aku mohon kepadamu istriku, ingat amanat ini baik-baik, begitulah kiranya isi surat tersebut. Setelah membaca surat itu, aku dan Ajir akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis, begitu pula denganku. Dan akhirnya, cerita ini diketahui oleh keluargaku, mereka pun merestui aku dan Ajir. Hingga di bulan berikutnya, kami pun meresmikannya.